Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum. Tapi Pak Johan sebelumnya Pak Johan, karena saya selesaikan dulu salamnya Pak Ketua. Saya selesaikan dulu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sebentar. Pak Johan, kan kemarin Pak Johan menyampaikan ke Pak Mahfud bahwa Pak, kalau ada menteri yang terlalu rame, Pak Presiden nggak suka. Kemungkinan tidak terjadi reshuffle karena sudah lewat. Silakan Pak Johan. Ini ada maksud tersembunyi nih Pak Mahfud. Ini kita beda fraksi dengan pimpinan komisi. Mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud. Saya ingatkan lagi Pak pimpinan, ketika itu saya menyinggung juga anggota Komisi 3 loh. Jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Yang lurus itu cuma penggaris pimpinan. Saya ingatkan menjadi anggota DPR itu 5 tahun bisa di PAW loh gitu. Jadi saya mengingatkan pada semua, tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Saya juga mengingatkan Pak Mahfud bahwa jadi menteri itu juga bisa di reshuffle gitu loh. Saya netral menurut saya. Jadi jangan mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud MD. Saya jadi lupa apa yang harus saya tanya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam, Ibu Menteri Keuangan, Kepala PPATK dan juga anggota Komite TPPU dan jajaran. Saya tadi pagi sudah senang Pak Mahfud ketika mendengar berita Bapak dengan Bu Sri Mulyani dengan Kepala PPATK melakukan pertemuan ya, yang kemudian menghasilkan apa yang selama ini salah satu isu ya, bahwa ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan, dan itu ketika rapat dengan Menko Polhukam waktu itu juga mengemuka, sehingga apa yang disampaikan tadi baik Pak Mahfud maupun Sri Mulyani kita menjadi lega. Ternyata tidak ada itu perbedaan data baik dari Bu Menkyu maupun dari Pak Mahfud MD. Kemudian setelah Pak Mahfud memberi penjelasan, Bu Sri Mulyani memberi penjelasan, saya jadi berpikir ini anti klimaks. Kenapa saya bilang anti klimaks? Bu Sri Mulyani menjelaskan dengan detail Pak, apa yang selama ini quote unquote ya, seolah-olah terjadi moral hazard yang terjadi di Kementerian Keuangan. Ini saya sebut ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani menjawab tentang transaksi 22 triliun telah ditindaklanjuti. Itu kalau di penegak hukum itu ada jedok ini, case close gitu. Jadi selesai 22 triliun. 3,3 triliun yang tadi juga dijelaskan, awalnya ada perbedaan 35 triliun dengan 3,3 triliun. Persepsi publik tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua bahwa di persepsi publik, di pikiran publik itu pasti mau tidak mau ada sesuatu di antara 349 triliun itu yang digarong atau dikorup atau dimaling oleh pegawai di Kementerian Keuangan. Mau tidak mau ada persepsi itu, meskipun tidak semua. Jadi begitu hari ini kita ketemu dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Mahfud MD juga, ternyata akumulasi data 2009 sampai 2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena itu
yang bisa kita lakukan menurut saya adalah tinggal yang fokus yang 189T tadi, Pak Mahfud. Saya yakin ya Pak Mahfud mengeluarkan data itu dalam rangka untuk memicu agar penegak hukum bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, cuman pertanyaan saya, kalau yang 189T itu sudah ada putusan PK, bahkan putusan PK, peninjauan kembali, apa yang disebut dengan case building yang akan dilakukan gitu. Pak Mahfud, saya mengusulkan ya, tadi seperti yang Pak Beni sampaikan, kalau itu dibentuk Satgas Pak, dan orang-orangnya itu aja, nanti niat Pak Mahfud membongkar ini secara menyeluruh, mungkin bisa juga nggak berhasil Pak. Karena itu saya usul Pak, kalau bisa yang 189T ini, kalau ada data mungkin perlu diserahkan ke KPK. Jadi KPK ikut juga melakukan penelusuran lebih lanjut ya mengenai 189T ini bukan angka yang kecil ini ya. Saya tidak mendalami ini detail kepabeannya seperti apa, saya tidak mendalami ya. Tapi kalau dari baca yang tadi dijelaskan bahwa 189 ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ya, jadi bahkan sampai ke proses peninjauan kembali. Saya kira itu saja, karena tadi saya mau nggak nanya juga nggak enak juga karena udah hadir ya. Setelah mendengar penjelasan Bu Sri Mulyani, sebenarnya pro kontra atau isu yang begitu besar itu dijawab dengan detail oleh Bu Sri Mulyani. Republik kita ini Pak, Republik Indonesia ini seringkali gampang bereaksi dengan isu. Ya, ada isu, nanti ada isu baru yang menarik perhatian. Saya hakul yakin isu ini akan hilang. Mau percaya, nanti kita bisa lihat minggu depan. Setelah kita ini, coba kita lihat. Apalagi sekarang ada isu capres-capresan gitu. Nah, saya takutnya isu ini juga bisa dipakai sebagai komoditi, menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah, itu. Ini jangan sampai gitu. Saya ingatkan juga ke teman-teman Komisi 3, jangan berhenti pada rapat hari ini saja. Nanti kalau dibentuk Satgas, atau apapun itu Pak Mahfud, saya percaya penuh kepada Pak Mahfud, kita selalu akan ingatkan nanti. Dan bentar lagi kita rapat dengan Kapolri, dengan KPK, mungkin bisa kita titipkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pastikan bahwa apa yang diserahkan oleh PPATK itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita jangan sampai hanya rame di isu yang kemudian pelan-pelan tenggelam, isu berganti, demikian juga pro kontra, kemudian pelan-pelan hilang, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, negara tidak mendapatkan apa-apa dari gegap gempita 349 triliun ini. Adakah uang yang dikembalikan ke negara? Belum ada. Karena tadi dari penjelasan tadi, ya ceritanya seperti itu. Jadi, saya kira itu saja, konsentrasi saya agak terganggu. Karena Pak Roni tadi mengganggu konsentrasi saya terus terang. Menjadi pikiran saya juga itu Pak Roni. Tolong jangan diulang lagi Pak Roni.
Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wayan sebentar. Baik. Tadi saya udah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayan sebentar. Sabar. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Menteri juga akan ke luar negeri. Jadi Pak Menko dengan Bu Sri Mulyani tidak perlu jawab. Nanti kita akan atur jadwal rapat selanjutnya agar teman-teman juga dapat keleluasaan menerima jawaban dari para bapak dan ibu yang di depan. Jadi Pak Wayan mohon maaf tidak bisa dikasih waktu bertanya karena sudah diambil oleh Pak Ketua langsung. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Sorry ya. Pak Mahfud, seluruh jajaran, Pak Bu Menteri, Kepala PPATK. Hari ini adalah rapat ketiga soal PPATK yang terkait dengan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Laporan PPATK ini ada 300. Wujudnya ada informasi, ada LHA, ada LHB, mungkin ada yang lain-lain. Kau memulai, kau harus mengakhiri. Itu lagunya. Rapat ini dimulai 23 Maret, kemudian 29 Maret, dan hari ini 11 April. Setelah serangkaian rapat ini, ada rekonsiliasi ke dalam oleh pemerintah dan menghasilkan komunikasi 7. Coba tolong ditayangin bos. Adinda penayang. Mohon izin hasil komunikasi bersama. Ditayang tuh. Yang ada 7 itu. Mana? Yang tadi mas, ini adalah hasil perjalanan setelah konsolidasi ke dalam TPPU. Ini ada hasilnya. Kalau kita lihat poin ke-6 mas. Nah ini dia, Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang melakukan supervisi. Nah udah ini. Ini akan mensupervisi seluruh LH dan LHP yang belum selesai. Kan begitu nih. Nanti 300 itu yang LH berapa, LHP berapa, kemudian yang sekedar informasi berapa. Itu kita list, tugas Satgas itu yang menyelesaikan. Jadi saya kira Komisi 3 mendukung penuh poin 6 untuk dibuatkan Satgas. Dan karena kita di sini Komisi 3 dan setiap periodisasi rapat kita yang 1 tahun 5 kali ini kita selalu minta Satgas bersama Kepala PPATK melaporkan progresnya. Sampai 300 laporannya PPATK ini selesai. Cocok toh? Tuntas. Kita tuntaskan itu. Jadi Satgas itu monggo silahkan Pak Ketua Komite membentuk, yang di situ ada catatannya itu merupakan gabungan, monggo dibentuk, dan itu nanti akan melaporkan kepada Komisi 3. Setiap kali rapat, kita di setiap masa sidang rapat. Kita punya masa sidang 5 kali Pak, dalam 1 tahun. Jadi itu nanti progresnya kita ingin lihat. Laporan kesekian sudah selesai, follow up-nya Kementerian Keuangan seperti ini, selesai semua itu nanti. Dengan demikian tidak ada dusta di antara kita, cocok? Jadi ini mohon izin Kepala PPATK memulai, Kepala PPATK mengakhiri. Itu lagunya. Monggo sebagai koordinator, ketua koordinator pencegahan dan pemberantasan
tidak pidana pencucian uang, Pak Menko Polhukam mengkoordinasikan. Jadi kita dukung poin nomor 7, poin nomor 6, dan poin nomor 7 itu supaya running di lapangan dan mereport kepada Komisi 3. Saya kira gitu aja ya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Nanti kita ambil putusan, kesimpulan putusannya, draftnya. Saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Data Oh lagi iya, yang diminta. surat, boleh. Data yang kemarin pimpinan? Ya, data yang diminta kemarin itu tertutup, hanya diserahkan ke ketua. Terima kasih Pak Mahfud datanya. Ya kalau bocor 4 orang Pak tujuannya. Gitu loh. Saya nggak mau baca jadi biar 4 wakil aja Pak. Nggak apa-apa, data itu kan kewajiban undang-undang itu. Kewajiban PPATK melaporkan ke DPR. Pimpinan mohon diklarifikasi juga bahwa anggota DPR itu sama Pak. Pimpinan itu cuma pengatur lalu lintas. Jadi kita semua bertanggung jawab data itu dan kita semua berhak mendapatkan informasi. Setuju kawan-kawan? Setuju pimpinan? Itu nanti isinya aja. Sabar, yang penting sudah diterima dulu. Ini kalau boleh teman-teman tahu, dari kemarin saya sudah minta, nggak dikasih. Nah sekarang sudah saya terima, nggak mungkin akan saya sembunyiin. Saya pasti kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita lanjuti rapat nanti setelah Bapak dan Ibu kembali ke tanah air. Sebentar. Oke, kita akhiri. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Menko, Bu Sri Mulyani, dan Ketua PPATK. Selamat sore. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.